sama-sama kita muliakan para abi, alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat. Hadir pula bersama kita malam ini Al-Mukarram Al-Ustaz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Mudah-mudahan malam ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau jam 1:30 saja begini semangatnya, apalagi kalau jam 8 tadi. Masya Allah, seumur hidup saya ceramah, baru ini ceramah jam 1:30 malam. Ceramah malam 10 terakhir malam Ramadan di masjid biasa, tapi ini di jalan raya luar biasa. Ini mungkin efek kopi Aceh. Jadi kalau ada tempat lain bingung ceramah bagaimana bisa ramai jamaahnya, datanglah studi banding ke Brunei untuk tahu bagaimana jamaah bisa malam pun tetap ramai, insya Allah. Saya bagi-bagi, satu masalah di sini, satu masalah di sini, satu masalah di sini, satu masalah di sini. Oke? Nah, jadi selama saya jelaskan selesai satu masalah, jadi jangan ganggu saya. Satu masalah di sini, satu masalah di sini. Masalah yang pertama, masalah usolli. Masalah usolli di sini. Yang satu sholat pakai usolli, yang satu tak pakai usolli. Lalu antara pakai usolli dan tak usolli berkelahi. Lalu yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Saya sholat pakai usolli. Usolli fardal isya 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi kawan saya yang Muhammadiyah tidak pakai usolli. Sebetulnya letak niat itu di mana? Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat di dalam hati. Dalam hati tidak bersuara, tidak berbunyi. Allahu Akbar. Tapi saya membunyikan niat. Kenapa dibunyikan? Karena kalau tidak saya baca itu, hati saya kadang berkata-kata, berbolak-balik. Kalau langsung saya Allahu Akbar. Ini surat zuhur apa surat asar? 2 rakaat apa 3 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Salat mukim apa musafir? Salat jamaah apa salat qasar? Maka untuk membuang itu, maka saya katakan salatnya salat apa nih? Sholli fardhal isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Adaan apa qadha? Adaan. Makmuman apa imam? Makmuman lillahi ta'ala. Jadi yang melafalkan niat baik, yang tak melafalkan niat pun baik, yang tak baik, yang tak sholat. Sebetulnya niat itu di mana Pak Ustaz? Niat itu di hati. Niat itu di dalam takbir atau sebelum takbir? Mazhab Syafi'i, niat di dalam takbir. Itu posisi niat dalam takbir. A sampai bar, disitulah niat. Allahu Akbar. Tapi kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, niatnya sebelum takbir. Makanya orang mazhab Hanafi takbirnya pendek saja. Allahu Akbar. Kenapa pendek? Karena niat dia bukan dalam takbir. Sebelum niat, sebelum takbir, dia sudah berniat duluan. Allahu Akbar. Tapi kalau mazhab Syafi'i panjang, Allahu Akbar. Karena di situ dipasang qasad, ta'arad, ta'yin. Menyengaja. Salatnya apa? Salat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Adaan, qadaan.
makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang berniat sebelum takbir sah. Yang berniat dalam takbir, saya pakai mazhab Syafi'i. Yang tak boleh setelah takbir baru berniat. Tak ada angin, tak ada hujan, Allahu Akbar. Surat apa nih? Surat Zuhur aja lah. Nah, ini tentang masalah niat dan melafalkan niat. Dah selesai satu masalah, masuk ke masalah berikutnya. Masalah berikutnya, masalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tangan di telinga, sejajar telinga atau sebahu. Karena ada orang angkat tangan sebahu saja. Allahu Akbar. Yang satu ke telinga. Allahu Akbar. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai sampai ke telinga. Allahu Akbar. Tapi ada kawan saya sampai bahu aja. Allahu Akbar. Datang orang bertanya, dia kenapa sampai bahu? Entah, ketiaknya berbisul. Hadisnya sahih. Yang satu sampai telinga, yang satu sampai bahu. Sampai telinga, di agak-agak sejajar daun telinga. Allahu Akbar. Yang satu sampai bahu. Allahu Akbar. Yang tak ada, Allah. Itu tak ada. Jadi tak usah kelahi. Nanti kalau nampak ada orang sebahu, tapi saya pakai mazhab Syafi'i, saya pakai telinga. Allahu Akbar. Dah, kebetulan pembahasan ini pendek, jadi kejap aja. Berikutnya, masalah. Pokoknya saya mutar terus. Nanti kalau rasa saya berkunang-kunang, saya duduk. Allahu Akbar. Di mana letak tangan? Saya pakai mazhab Syafi'i, di atas pusat, di bawah dada. Ini pusat, ini dada. Di bawah dada, di atas pusat. Maka saya letakkan tangan. Yang punya pusat, yang tak punya pusat agak-agak lah. Allahu Akbar. Saya pakai gini. Tapi ada pula kawan saya, Allahu Akbar. Di Maroko, saya kuliah di Maroko, tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Ada pula kawan saya mereng ke kiri. Allahu Akbar. Ini pun pernah juga saya pakai ketika penuh jamaah, tak bisa begini. Jadi sebetulnya berapa Pak Ustadz? Kita hitung sama-sama. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i versi 2, di atas jantung. Allahu Akbar. Mazhab Maliki di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Maliki versi 2, lepas ke bawah. Allahu Akbar. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syekh Albani di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6 posisi. Tapi, nah ini saya jelaskan tapi, jangan dibuat ke 6-6-nya. Saya tetap memakai mazhab Syafi'i, walaupun saya 2 tahun di kampung mazhab Maliki Maghribi Maroko, tak pernah saya sholat seumur hidup. Allahu Akbar. Apalagi di kampung saya Riau mazhabnya Syafi'i. Tiba-tiba saya bawa mazhab Maliki. Seandainya saya buat di masjid dekat rumah saya waktu saya jadi imam, Allahu Akbar. Apa kata jamaah? Ini ustaz nih ISIS nih. Karena menimbulkan fitnah. Banyak orang tak paham. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Jangan gara-gara ini besok subuh Allahu Akbar.
Zuhur Allahu Akbar. Tetap pakai mazhab Syafi'i, di bawah dada, di atas pusat Allahu Akbar. Dah selesai masalah. Berikutnya posisi lengan. Ada yang satu katanya di pergelangan alal wasli Allahu Akbar, pergelangan. Tapi ada pula satu lagi di pangkal lengan Allahu Akbar. 3 posisi. Yang pertama menggenggam alal wasli, pergelangan. Ini yang saya amalkan kadang. Tapi yang amal yang saya amalkan mazhab Syafi'i di pangkal lengan Allahu Akbar. Ada kawan saya digenggamnya dengan jari kelingking dan ibu jari pada pergelangan. Ada pula main tempel aja. 1, 2, 3. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Tapi jangan gara-gara ini nanti sembahyang menengok kawan sebelah. Allahu Akbar. Cukup kita saja. Ini masalah amal, pergelangan tangan. Balik kemari. Ustaz, kalau tempat yang laki-laki pendek aja penjelasannya. Pas perempuan panjang penjelasan. Kebetulan bukan saya ngatur. Nah, pembahasan selanjutnya di sini adalah doa iftitah. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Muhammadiyah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Perti NU. Kebetulan sholat di masjid kuat-kuatan. Yang satu Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Datang orang Perti NU. Allahu Akbar kabira. Yang tengah ini preman baru tobat. Bingung lah dia. Ini doa iftitah. Doa iftitah ini sampai 7, 9. Allahumma ba'id sah, wajjahtu wajhiya sah, Allahu Akbar kabira sah. Ada lagi saya susun. Di mana Pak Ustadz? Buku 99 tanya jawab sholat. Oh, Ustadz Somad mau jual buku ya? Download gratis di Play Store. Play Store, tulis Abdul Somad LC, enter. Buku gratis, buku gratis, buku gratis. Buku Ustadz sudah kami share banyak-banyak. Buku Ustadz Somad sudah kami share kemana-mana. Sudah baca? Belum? Baca dulu baru di-share. Jangan sarser. Berita hoax di-share. Bila seorang suami mengantar istrinya ke pasar, lebih besar pahalanya dari iktikaf 1 malam. Itu berita tak betul. Yang membuat siapa? Ibu-ibu yang lakinya malas ngawani belanja. Nah, jadi jangan cuman baca-baca, jangan cuman bagi-bagi, tapi perlu dibaca. Nah, ini tentang masalah Allahumma ba'id. Dah, lanjutkan lagi. Berputar terus nih Pak Ustaz, ya. Sebelum baca Fatihah, baca dulu ta'awuz. Bunyi ta'awuz ada 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang satu lagi ta'awuz. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. 2. Jadi siapa yang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim baik. Bedanya kalau mazhab Syafi'i, setiap mau baca ayat baca a'udzubillah. Rakaat pertama auzubillah, rakaat kedua auzubillah, rakaat ketiga auzubillah, rakaat keempat auzubillah. Tapi kalau mazhab yang lain pertama saja auzubillah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca sir. Kalau yang lain auzubillah. Setelah itu barulah baca bismillah. Mazhab Syafi'i bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Syafi'i. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil. Yang satu jahar, yang satu sir, yang satu tak pakai bismillah sama sekali. Tapi keempat mazhab sepakat membaca Al-Fatihah. Tak ada mazhab yang langsung Allahu Akbar, Qul wallahu ahad. Ada imam dekat masjid kami kemarin Pak Ustaz, langsung saja Allahu Akbar, Qul wallahu ahad. Itu mazhab apa? Itu namanya mazhab Imam Grogi. Saya tidak pernah jadi imam baca bismillah sir. Saya tetap baca bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Seumur hidup tak pernah saya baca sir. Saya tahu Imam Masjidil Haram baca sir. Kenapa Masjidil Haram, Masjid Nabawi baca sir? Karena mereka berpegang pada mazhab Hambali. Kenapa Masjid Muhammadiyah baca sir? Karena Muhammadiyah pakai majlis tarjih. Majlis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, maka mereka baca bismillah sir. Tapi ketika Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes datang ke Istiqlal Jakarta, diminta jadi imam sholat Jumat, semua makmum penasaran, kira-kira nanti Sudes jahar posir, jahar posir, jahar posir, jahar posir. Banyak yang niatnya rusak, bukan lillahi ta'ala, jahar posir, jahar posir. Syekh Abdurrahman Sudes baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat dia baca lagi bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbih isma rabbikal a'la. Cari videonya, ada lengkap jahar. Apa maknanya? Syekh Abdurrahman Sudes mau menunjukkan selama di Makkah Madinah saya tak pernah baca sir, saya tak pernah baca jahar, saya baca sir. Karena Makkah Madinah rajanya bermazhab Hambali. Tapi ketika ke Jakarta, dia tahu orang Betawi Jakarta mazhab Syafi'i, dibacanya bismillah jahar. Topi baru nih gatal bawaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun di Jalan Paus, Masjid Muhammadiyah Pekanbaru. 2 tahun ceramah. Setiap kali disuruh jadi imam nggak pernah mau. Ustaz Somad silakan maju, batuk. Kenapa Ustaz tidak mau? Saya tidak mau menimbulkan fitnah di tengah Masjid Muhammadiyah. Takutnya disuruh jadi imam, saya baca jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu masjid baca sir. Maka saya tahu yang paling khawatir kita coba-coba tak biasa baca sir. Rakaat pertama sir, rakaat kedua jahar. Salah. Oleh sebab itu maka ini penting. Dah selesai. Pindah masalah berikutnya. Masalah berikutnya adalah ayat sahabat Nabi sholat jadi imam. Tiba-tiba ayatnya panjang, maka sahabat yang satu mufaraqah, memisahkan diri, sholat sendirian. Selesai itu melapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya memisahkan diri dari dia tadi karena ayatnya panjang. Apa dibacanya? Sholat maghrib rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Dipanggil Nabi, imam sini, afattanun anta, fattanun anta. Apakah kau ingin buat fitnah di masjid ini? Kenapa kau panjang-panjang betul baca ayat? Makanya Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i membuat daftar dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Naba, itu dibaca solat subuh dan solat zuhur. Al-Hujurat sampai An-Naba. Dari surat An-Naba sampai ke surat Ad-Duha, itu dibaca pada solat asar dan solat isya. Dari surat Ad-Duha sampai ke An-Nas, itu dibaca solat maghrib. Itu standar panjang pendek.
Jadi kalau besok subuh ada imam kita baca ayat Ar-Rahman, itu masih standar, karena masih antara Al-Hujurat dengan An-Naba. Kalau ada yang baca Al-Baqarah, dipotongnya dari tengah, boleh, tidak salah. Asal jangan dibuatnya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, maka masyarakat unjuk rasa. Turunkan imam, turunkan imam, turunkan imam. Oleh sebab itu maka ini penting. Kenapa? Karena dia akan menimbulkan fitnah-fitnah. Ini tentang masalah surat yang dibaca. Terserah mau ambil Al-Maidah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal, tapi yang jelas jangan lebih panjang dari surat-surat yang ada di antara Al-Hujurat sampai ke An-Naba. Berikutnya rukuk. Allahu Akbar. Kalau diletakkan bejana, mangkok tempat air tak tumpah. Kenapa? Karena rata tulang belakang. Jangan terlalu menunduk macam kambing jumpa rumput. Jangan terlalu mendongak macam kuda nampak kuda betina. Maka antara itu, jangan terlalu menunduk, jangan terlalu mendongak, diagak-agak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya dibaca pelan. Sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya dibaca pendek. Ada juga imam ini baca panjang. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa bapak panjang baca? Rupanya nama bini Hamidah. Mohon maaf Ibu Hamidah, jangan tersinggung. Orang tersinggung cepat mati. Nah, oleh sebab itu bedanya ada 3. Rabbana walakal hamd. Ustaz Arifin Ilham sampai. Akhil Karim sehat. Rabbana walakal hamd. Yang kedua, Rabbana lakal hamd. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamd. Barakallahu fiik. Tiga, tapi yang saya pakai Rabbana lakal hamd. Tapi ini maka pakai wa. Rabbana walakal hamd. Tapi saya pakai Rabbana lakal hamd. Ujungnya sama. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Habis itu sujud. Udah berapa kali putar udah? Tolong hitung. Nanti kalau pas 7 ambil gunting tahallul. Seingat saya kemarin udah berapa kali nih? 3. Yang berikutnya adalah sujud. Sujud itu lutut duluan. Allahu Akbar. Lutut dulu. Habis lutut baru tangan. Hadisnya riwayat Wa'il ibn Hujr. Lutut dulu. La yabruku ahadukum kama yabrukul ibil. Jangan kamu turun ke bawah sebagaimana turunnya onta. Tangan lebih dulu. Maka hadis tentang ini yang paling kuat, lutut dulu turun. Adapun yang membuat tangan dulu, sifat solat Nabi Syekh Albani. Tangan dulu turun. Allahu Akbar, tangan. Habis itu baru lutut. Tapi saya pakai lutut dulu. Yang satu membuat lutut, yang satu buat tangan. Asal jangan kening duluan. Lutut dulu. Nah, ini tentang masalah lutut. Baik, kita lanjutkan. Masalah duduk tasyahud. Mohon maaf. Duduk tasyahud ni kalau saya duduk di bawah orang tak nampak. Kalau saya sini. Tapi jangan khawatir. Saya pakai celana panjang. 3 jari ditekuk. Ujung jari. Kalau ada yang mengatakan di ujung jari, berarti begini. Kalau ada yang mengatakan di pangkal jari, berarti begini. Ujung jari, begini. Pangkal jari, begini. Maksudnya ujung jari tengah. Pangkal jari, pangkal jari.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah illallah. Mazhab Syafi'i telunjuk naik pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi kawan saya mazhabnya Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Hanafi bagaimana? Naik la, turun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau nampak ada yang itu berarti pakai Hambali. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Hebatnya kota Berenon, setiap yang lewat kemari pasti dapat pahala pengajian. Semua truk-truk yang lewat ini dapat pahala pengajian. Hebat memang, Masya Allah. Ini yang unik. Dua yang unik yang tak ada di dunia ini. Peci sama lewat sambil pengajian. Kalau mazhab Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi. La tatajawaz basaruhu isma'ahu. Mata menengok ujung telunjuk. Mata menengok ujung telunjuk. Tadi waktu sholat mata menengok tempat sujud. Tapi waktu tasyahud mata menengok ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak juga orang tengok telunjuk dia. Hanafi kawan ni rupanya. Maliki nampak. Bukan itu maksud saya yang ditengok ujung telunjuk kita. Saya tidak pernah terganggu dengan ujung telunjuk. Paling-paling terganggu dengan batu cincin. Tengok sini. Ini Ustaz cincin baru ni. Allahu Akbar. Mau menunjukkan cincinnya. Dari Biren. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fil alamina innaka Hamidum Majid. Kalau ibarat makan itu pas-pasan. Siapa yang salam sampai fil alamina innaka Hamidum Majid, itu sama macam orang makan sama kecap aja lah. Maka tambah lagi, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam minta lindung dari empat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Habis itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang menyapu muka. Sunnah. Hadisnya jelas. Nabi menyapu muka. Bagi siapa yang mau menyapu. Yang tak mau menyapu, ya jangan kita paksa. Sapu, 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 sapu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Sunnah. Nah, lalu kemudian ada pula yang bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Pak Haji? Sehat Pak? Sehat Pak Imam? Apa hukum bersalaman selesai salat? Oh, pindah. Kalau sebelum salat tadi dia sebelum salat sudah salaman. Selesai salat salaman lagi. Hukumnya mubah. Boleh, kata Imam An-Nawawi. Tapi kalau sebelum sholat memang tak ada salaman. Sebelum sholat masuk masjid langsung sholat. Selesai sholat baru salaman. Hukumnya mustahab, dianjurkan. Jadi kalau tadi sebelum boleh, nggak salah. Yang salah itu mana? Sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Wali. Selesai sholat salaman. Ini ada preman baru tobat. Habis tobat masuk masjid sholat. Selesai salaman, sholat datang salaman orang. Dia mau salaman sama orang, datang orang. Gak boleh. Habis sholat gak boleh salaman. Habis sholat gak boleh salaman. Lama-lama dia marah. Aku minum kamput, minum tua 20 tahun tak ada kalian larang. Sekarang aku mau salaman kau marah pula. Ini cocoknya.
Ini bertinju dalam masjid. Siapa yang mau salaman silakan. Yang tak mau salaman tak apa-apa. Tak usah saling menyalahkan. Kalau antara yang salaman dengan tak salaman kelahi, yang ketawa yang di luar masjid. Kenapa mereka berkelahi? Gara-gara salaman. Untung kita tak ke masjid. Dah selesai masalah salaman. Lanjut masalah zikir. Yang satu zikirnya jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang satu zikirnya sir. Yang jahar silakan jahar. Saya pakai zikir jahar. Kenapa zikir jahar? Karena hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kanal jahru bidzikri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir jahar setelah salat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mendengar zikir takbir dalam masjid dari luar Masjid Nabawi. Padahal waktu itu mikrofon belum ada. Subhanallah, subhanallah. 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Yang tak mau pakai tasbih nanti kita bahas. Pokoknya ini 33. Tapi pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah. Ini ada yang cepat. Subhanallah 33. Ada yang terlalu cepat, ada pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Seminggu siap. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau sekarang kau punya kekuasaan, lahul mulku, dia yang punya. Kalau sekarang kau dipuji orang, walahul hamdu, dia yang punya. Kalau sekarang kau hidup, yuhyi, dia yang menghidupkan. Kalau sekarang kau mati, yumit, dia yang mematikan. Kalau sekarang kau hebat, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca untuk mengembalikan pada Allah. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya bacanya pelan-pelan, masukkan ke hati. Ini ndak qadir. Qadir. Apa kau ni sikit-sikit qadir. Dah selesai. Masuk berikutnya. Pertemuan keberapa udah kita? Dari tadi 4 aja rasanya. Habis selesai itu berdoa, imam angkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini tak mau berdoa. Selesai solat cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, kau kenapa tak mau berdoa? Aku tak mau doa sama Pak Imam. Lain doa dia, lain doa aku. Kenapa? Dia minta hujan, aku tak mau hujan. Kenapa gitu? Dia kan nanam sawit, minta hujan. Aku nanam karet, tak mau hujan. Doa itu kan ada doa yang sama. Doanya sama. Doa apa? Doa selamat. Itu habis sholat minta doa selamat-selamatlah. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Yang berdoa satu orang, tuan imam, abu, ustaz, buya. Yang mengaminkan orang banyak, dikabulkan Allah doa. Entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Boleh jadi mulutnya hitam legam, tapi dari doa ini dikabulkan karena lidahnya putih. Boleh jadi orangnya putih bersih,
tapi banyak makan haram, syubhat, risuah, sogok, menyogok. Maka kita tak tahu entah dari mulut yang mana. Makanya nanti di akhir majlis kita berdoa bersama-sama, tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah insyaAllah. Amin. Saya kalau baca doa, tapi imamnya harus ngerti. Ini banyak imam ini terlalu GR, mentang-mentang jamaah banyak. Saya pernah dalam acara Pak Wali Kota mengundang penceramah dari Jakarta, dibuat imam tu berdoa sampai setengah jam. Pertama jamaah semangat, tangan di atas semua. Lama-lama turunlah, terserahlah Pak Imam. Lantailah Pak Imam. Orang kalau berdoa meletakkan tangan di paha, itu artinya terserah ya Allah, mau kasih enggak minta apa-apa. Pasrah tapi tak rela. Saya berdoa tak banyak, 10 saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10 cukup. Habis itu Rabbana atina, selesai. Oh, ini ada pula orang baca doa terus cepat. Allah. Maut. Maut. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Kita kalau pengurus masjid mau minta bantuan ke rumah kantor Pak Wali, tentu kita lembut. Wahai Pak Wali, tolonglah kami 5 sak semen. Kalau tak ada batu kerikil pun jadi. Kalau tak ada 1 kotak keramik. Kalau tak ada juga tipis betul lah pergaulan Bapak. Jangan datang bentak-bentak keramik, semen. Tetap Pak Wali panggil security, tangkap ini gila ini. Ada akhlak kepada Allah. Ini doa bentak-bentak cepat pula. Anak-anak kita, anak-anak yang ikut pengajian, anak-anak yang ikut baca doa, dia tuh hafal dia. Saya tak pernah doa tu saya hafal pakai kertas, tak pernah. Kenapa Ustaz bisa hafal? Karena dulu waktu sholat ke surau di kampung, imam tu baca doa pelan, kita pun jadi hafal. Balik ke rumah, mak manggil, mat sini. Mak saya tak pernah manggil saya Ustaz. Mat aja. Mat sini. Baca doa. Taubatan qawalal maut. Ini tidak anak sekarang. Baca doa. Maut. 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 Apa kau maut aja nih? Entahlah mak, mungkin karena perang Suriah belum selesai. Ini tentang masalah doa. Baru ditutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pindah masalah berikutnya, menyapu muka selesai doa. Kita sudah